Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, insyaallah mulai hari ini kita akan memulai kajian perdana kitab atau kuteb buku kecil yang berjudul Min Bada'i Al-Qasas An-Nabawi As-Sahih, di antara atau kumpulan kisah yang menakjubkan dari hadis-hadis as-sahih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Sedikit sebelum kita memasuki isi buku ini, kita perlu sampaikan biografi singkat penulis. Sebagaimana kata peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, murid dari Syekh al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Asal beliau dari Syria atau Suriah, lahir tahun 1925 Masehi, 1925 Masehi, dan beliau meninggal tahun 2010, 12 tahun yang lalu. Jadi usia beliau waktu meninggal 85 tahun. Di kota Mekah beliau meninggal, dan terakhir beliau berdomisili bermukim di kota Mekah. Dan alhamdulillah saya pribadi ketika masih kuliah di Madinah, kalau umrah beberapa kali kita berkunjung ke rumah beliau, menimba ilmu dari beliau, dan kita pun dapat banyak hadiah buku-buku beliau, di antaranya buku ini. Ini juga dalam rangka bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada beliau, kita sampaikan karya-karya ilmiah beliau. Dan alhamdulillah beberapa kali kita juga mengajar, memberikan kajian tentang buku beliau. Dan yang masih sekarang kita kaji tiap hari Selasa, tafsir surat Al-Fatihah, juga tulisan beliau, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau punya banyak karya-karya ilmiah yang singkat namun padat isinya. Rata-rata seperti ini, bentuknya kecil namun padat isinya, tidak lain tidak bukan kecuali qala Allah wa qala Rasul dan pemahaman para salafu as-saleh. Dan buku beliau yang sangat terkenal, Minhaj al-Firqatin Najiyah, metode kelompok yang selamat, dan juga banyak buku-buku beliau yang lainnya, dan alhamdulillah sudah banyak juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah pertolongan kepada kita untuk bisa memahami buku yang beliau tulis ini dengan baik dan benar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita jalankan dalam metode mengajar, karena keterbatasan waktu, kalau ada hadis yang agak panjang, pelajaran yang panjang dari hadis tersebut, mungkin kita ringkas, ataupun mungkin juga kita nggak membaca bahasa Arabnya semuanya. Ya, ini semuanya karena keterbatasan waktu. Jadi kita mulai dari kisah yang pertama. Insya Allah ada 15 kisah dalam buku ini. Setiap pertemuan kita akan selesaikan satu kisah biidznillahi ta'ala dengan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Yang mana di awal muqaddimah beliau membawakan ayat
laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah itu ada banyak pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Surat Yusuf ayat 111. Maka kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng, namun ini adalah kisah nyata yang wajib kita imani dan kita ambil pelajaran darinya. Ya, itu yang paling inti. Ya, sekali lagi ini kisah yang Rasul sampaikan, ini bukan kisah fiktif atau dusta atau sekedar dongeng tanpa ada kenyataannya, tidak. Ini adalah fakta yang Rasul sampaikan, wajib untuk kita imani dan kita ambil pelajaran darinya. Kisah pertama ini tentang seorang anak kecil bersama tukang sihir, dan kisahnya banyak dicantumkan oleh para ulama dalam tafsir surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Dilaknat orang-orang yang membuat parit, an-nari dzatil waqud, yang dinyalakan api di dalamnya. Yang mana kisah tersebut sangat masyhur ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit yang menyala api di dalamnya. Mereka wa mana qaumu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak disiksa kecuali karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ulama tafsir ketika mentafsirkan surat Al-Buruj tersebut membawakan kisah ini. Kita baca kisahnya karena panjang, kita mungkin lompat-lompati bahasa Arabnya, kita terjemahkan langsung. Dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya ada seorang raja sebelum kalian, sebelum umat Islam, dan dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah tua renta, dia berkata kepada sang raja, aku sudah tua, maka utuslah untukku seorang anak kecil yang aku akan mewariskan ilmu sihirku. Kemudian diutuslah seorang anak kecil, dan dia pun diajari sihir. Ya, tentunya sepakat sihir itu kufur akbar, syirik akbar. Ketika anak kecil itu belajar sihir kepada tukang sihir, di tengah jalan dia selalu bertemu dengan seorang rahib ahli ibadah, dan dia pun sering mendengarkan tausiah dari sang rahib ahli ibadah tersebut. Dan anak kecil itu sangat takjub dengan pelajaran yang diberikan oleh sang rahib. Ketika dia datang kepada tukang sihir, karena dia juga melewati sang rahib, belajar, duduk di situ, waktunya terlambat datang ke tukang sihir, ya, maka sang tukang sihir pun marah, sering dipukul anak kecil tersebut. Maka dia pun mengeluh hal itu kepada sang rahib ahli ibadah. Maka sang rahib mengatakan, apabila engkau takut disiksa oleh tukang sihir, kalau terlambat, maka katakan keluargaku yang menjadikan aku terlambat. Apabila engkau datang ke keluargamu dan takut disiksa juga, katakan yang menghalangiku datang tepat waktu adalah tukang sihir. Kemudian suatu saat sang anak kecil ini ketika berjalan di suatu jalan mendapati seekor ular yang sangat besar menghalangi jalan manusia. Pada waktu itu sang anak kecil berkata kepada dirinya, pada hari ini aku akan tahu siapa yang lebih afdal, tukang sihir atau sang rahib. Anak kecil ini akan menguji ilmu yang dia dapati dari sang rahib atau dari tukang sihir tersebut, mana yang paling benar, yang paling baik. Maka sang anak kecil pun mengambil sebuah batu dan dia berkata, ya Allah, jika ajaran sang rahib ahli ibadah itu lebih engkau cintai
daripada ajaran tukang sihir, maka matikanlah ular ini sampai atau hingga manusia bisa lewat dengan lancar. Maka anak kecil itu pun melempar seekor ular besar tersebut dan dia pun berhasil membunuhnya. Manusia pun akhirnya bisa lewat. Dan hal itu pun diceritakan kepada sang rahib. Sang rahib pun dengan takjub berkata kepada anak kecil, "Ai bunayya antal yaum afdal minni." Wahai anak kecil, engkau sekarang lebih hebat daripada diriku. Artinya sudah berhasil menguasai ilmu yang diajarkan oleh sang rahib. Qad balagha min amrika ma ara. Aku melihat engkau sudah luar biasa berhasil. Wa innaka satubtala. Dan engkau pasti akan mendapatkan ujian. Fa in ubtulita fala tadulla alayya. Jika engkau diuji, maka jangan engkau beritahukan aku yang mengajarimu. Al-ghulam yubrul akma al-a'ma wal abras wa yudawin nas min sairil adwa. Anak kecil ini pun berhasil dengan seizin dari Allah mengobati banyak orang yang terkena penyakit, entah kebutaan ataupun penyakit kusta dan yang semisal dengannya dari segala bentuk penyakit. Kemudian ada seorang istilahnya asisten atau menterinya raja yang punya sihir tadi, tukang sihir tadi, asistennya atau menterinya itu buta. Ya. Dan dia mendengar anak kecil ini bisa mengobati dan banyak berhasil. Maka dia pun mendatangkan sang anak kecil dengan diiming-imingi berbagai macam hadiah. Kata sang menteri yang buta itu, kullu hadil hadaya laka in anta syafaitani. Hadiah-hadiah ini ambil semuanya kalau engkau bisa menyembuhkanku. Apa jawaban sang anak kecil? Inilah asfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan seseorang. Innama yashfi Allahu Ta'ala. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in anta amanta billah da'autullah fasyafa. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku doakan engkau kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Yu'min al-a'ma fayashfi Allah Ta'ala. Asisten raja atau menteri raja tersebut beriman kepada Allah sesuai dengan seruan dakwah sang anak kecil tersebut. Ini yang paling inti, bagaimana dakwah kepada at-tauhid, kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang buta tersebut beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkan kebutaannya. Sang menteri datang kepada raja dalam keadaan sehat walafiat, matanya sudah tidak buta lagi. Sang raja pun heran. Man radda 'alaika basaraka. Sang raja bertanya, siapa yang bisa mengembalikan matamu yang buta itu? Siapa yang bisa menyembuhkan? Sang menteri atau asisten raja mengatakan, Rabbi, Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang malik pun marah seraya berkata, alaka rabbun ghairi. Apakah engkau punya Rabb, Tuhan selain diriku? Ini sang raja seperti Fir'aun, mengaku sebagai apa? Rabb. Ya. Sang asisten menjawab, Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'khudul malik falam yazal yu'adzibu. Sang raja marah, akhirnya menyiksa asistennya sendiri. Hatta yadulla alal hulam fayu'ta bil hulam. Dan sang asisten raja memberitahu bahwasanya anak kecil itulah yang mengobatinya. Maka sang raja pun mendatangkan anak kecil tersebut dan berkata, ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubril akma wal absar wa taf'al. Wahai anak kecil, engkau yang menyembuhkan dengan sihirmu orang-orang yang buta, orang-orang yang terkena penyakit, dan engkau telah berbuat demikian.
Sang anak kecil menjawab dengan gagah berani, inilah asfi ahadan. Aku tidak menyembuhkan seseorang pun, namun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'khudul malik al-ghulam. Raja pun marah dan menyiksa anak kecil tersebut. Fala yazal yu'adzibu hatta dala ala rahib. Kemudian sang anak kecil dipaksa untuk menunjukkan siapa yang mengajarinya. Akhirnya sang anak kecil menunjukkan sang rahib yang mengajarinya. Maka sang rahib pun didatangkan. Inilah kekejaman orang-orang kafir. Faji'a birrahib faqila lahu irji an dinika faya'ba. Sang raja berkata kepada sang rahib, kembalilah kepada agama nenek moyangmu. Agama syirik, agama animisme, dinamisme. Ya. Maka ketika sang rahib tidak mau kembali kepada agama nenek moyangnya yang syirik, maka sang raja pun yad'ul minsyar, membawa gergaji untuk apa? Ya, memotong tubuh sang rahib tersebut atau kepalanya sehingga terbelah dan dia pun meninggal dunia. Tsumma ji'a bijalisil malik faqila lahu irji an dinik faya'bah. Sang asisten pun akhirnya juga disiksa dengan gergaji tadi. Dibelah kepalanya sampai terbelah dan dia pun mati, meninggal dunia. Ini sekali lagi kejamnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yu'tabil ghulam fayuqallahu irji an dinik. Anak kecil itu pun mau disiksa oleh sang raja. Diminta untuk taubat dari agama tauhid. Faya'ba, sang anak kecil tidak mau, tetap istiqamah, konsisten di atas tauhid dan al-aqidah yang sahih, iman kepada Allah. Maka sang raja pun mau menyiksa sang anak kecil dengan diserahkan kepada para pasukannya. Idhabu bi ila jabali kada wa kada fas'adu bil jabal. Bawa anak kecil ke gunung yang sangat tinggi. Kalau sudah sampai puncaknya, tawarkan kepada dia. Kalau dia mau kembali kepada agama nenek moyangnya, maka biarkan dia bebas. Namun kalau dia tidak mau, maka jatuhkan dari puncak gunung tersebut. Yadhabuna bil ghulam wa yas'aduna bil jabal. Para tentaranya pun membawa anak kecil itu ke atas gunung yang sangat tinggi. Sang anak kecil hanya berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari orang-orang tersebut dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, lindungi aku, cukupi aku dari siksaan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Maka gunung yang di atasnya ada anak kecil tersebut bergetar. Fayaskutun, tentara-tentara itu pun akhirnya terjatuh dari gunung tersebut. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anak kecil itu pun selamat dan dia pun mendatangi sang raja. Kemudian sang raja dengan herannya berkata, kebingungan, ma fa'alaka ashabuka? Bagaimana nasib yang membawamu, tentara-tentaraku? Maka sang gulam, anak kecil berkata, Allah yang melindungiku dari mereka. Allah yang menjagaku dari mereka. Sang raja pun tidak terima lagi. Dia pun memerintahkan kepada para tentaranya untuk idhabu bi fahmilu fi qurqub. Bawalah anak kecil ini ke sebuah perahu. Wa tawassatu bil bahra, bawa ke tengah laut. Jika dia mau kembali kepada agama nenek moyangnya, agama sang raja, maka bebaskan. Namun kalau dia tidak mau kembali kepada agama sang raja, maka tenggelamkan dia di laut. Maka sang tentara-tentara raja pun membawa anak kecil itu ke tengah laut, dan anak kecil itu tetap sama. Dia hanya berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah diriku denganmu. Ya Allah, lindungilah aku dari siksaan mereka, dari cobaan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Tangkafi bihimus safina. Perahunya pun akhirnya terbalik dan para tentara raja tenggelam di laut.
Allah menyelamatkan sang anak kecil. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa yaji'u al-ghulam ilal malik yamshi. Anak kecil itu pun mendatangi sang raja. Kemudian sang raja dengan kebingungan, dengan keterhinaannya, dia berkata, apa yang terjadi dengan para tentaraku yang membawa dirimu? Sang anak kecil menjawab, Allah yang mencukupi diriku, Allah yang melindungi diriku, Allah yang menjaga diriku dari siksaan mereka. Maka anak kecil itu pun berkata, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Engkau wahai sang raja tidak akan mungkin bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ini karamah sang anak kecil dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang raja pun akhirnya terhina di hadapan sang anak kecil. Raja pun berkata, apa itu? Ini anak kecil memerintah raja. Apa itu? Kata anak kecil, kumpulkan orang-orang rakyatmu dalam suatu tempat di tanah lapang, lalu saliblah diriku di atas pohon. Kemudian khud sahman min kinanati, ambil anak panahku, kemudian pasangkan di busurnya, kemudian katakan sebelum engkau memanah diriku, katakan Bismillah Rabbil Hulam, dengan menyebut nama Allah Rabbnya Al-Hulam. Ini intinya dakwah kepada at-tauhid, mengembalikan manusia kepada Rabbil Alamin, sesembahan yang hak. Tsummarmini, kalau sudah engkau membaca Bismillah Rabbil Hulam, panahkan anak panah itu kepada diriku. Fa innaka idza fa'alta dzalika taqtuluni. Kalau engkau bisa melakukannya, engkau akan bisa membunuhku. Maka sang raja pun mengikuti arahan sang anak kecil. Dia pun mengumpulkan rakyatnya di suatu tanah lapang dan menyalib anak kecil di atas pohon. Kemudian dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh sang anak kecil, mengambil anak panahnya dan memanahkan anak panah tersebut ke arah sang anak kecil dengan mengucapkan Bismillah Rabbil Hulam, dengan menyebut nama Allah Rabbnya Al-Hulam. Maka betul apa yang dikatakan sang anak kecil, anak panahnya sampai ke sudah antara mata dengan telinga, sampai ke arah kepalanya, dan dia pun mengambil anak panah tersebut dan dia pun meninggal dunia. Maka orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut langsung teriak, amanna birabbil hulam, kami beriman kepada Rabbnya anak kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil anak kecil mengembalikan manusia kepada at-tauhid yang benar, meskipun dia rela mati demi dakwah at-tauhid. Amanna birabbil hulam. Orang-orang pun teriak mengatakan, kami beriman kepada Allah Rabbnya Al-Hulam, amanna birabbil hulam. Para tentara pun ribut, dan mereka berkata kepada sang raja, wahai raja, bukankah ini yang kita khawatirkan? Mereka semuanya keluar dari agamamu, ajaranmu. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang raja dalam keadaan murka mengatakan, ihfiru al-ukhdud, buatlah parit. Ini yang disebut dengan firman Allah, kutila ashabu al-ukhdud. Kalau kita mendengar surat Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud, dilaknat orang-orang yang membuat parit. Ini yang dimaksud raja dan para tentaranya. Kata sang raja, buatkan parit yang besar di pinggir jalan dan nyalakan api di dalamnya. Yang tidak mau kembali kepada agamaku, agama tadi syirik, agama kufur, maka masukkan ke dalam parit yang menyala api di dalamnya. Para tentara pun mengikuti perintah sang raja, dan mereka pun membawa rakyat yang telah beriman kepada Allah di tepi parit tersebut dengan mengatakan, kalau kalian tidak mau kembali kepada agama raja, kami masukkan ke dalam
parit tersebut. Ya, famalam yarji auqa'u finnar, yang tidak mau mengikuti agama raja kembali dimasukkan ke dalam parit yang menyala api tersebut. Kemudian yang terakhir, ala hafatinar imra'atun maha radhi'un. Di pinggir parit yang menyala api tersebut ada seorang perempuan yang menggendong anak yang masih bayi. Ya, takhsha fatataradda. Dia takut, dia khawatir anaknya juga akan apa? Mati. Ya, dia ragu mau masuk atau tidak, mau kembali kepada agama raja atau tetap istiqomah dengan taruhan nyawa dirinya dan anaknya yang masih bayi. Ya, wa tataqas antaqa finnar. Ya. Kemudian sang anak kecil mengatakan, "Ya ummah isbiri." Sang anak kecil mengatakan, "Wahai ibuku, isbiri. Bersabarlah, fa innaka ala haq. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran." Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini salah satu anak kecil yang kata Rasul bisa berbicara. Selain Nabi Isa, kemudian kisah sang rahib yang dituduh berzina, kemudian ketika sang anak dari perempuan yang dituduh berzina dengannya ditanya, "Siapa bapakmu?" Dia menjawab, "Sang pengembala kambing." Ini salah satu karomah anak-anak kecil, di antaranya kisah Ashabul Ukhdud. Sang anak kecil mengatakan, "Ya ummah, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah, tetap istiqomah di atas iman kepada Allah meskipun harus taruhan nyawa." Kata sang anak, "Fa innaka ala haqqin." Sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini hadisnya panjang lebar, sebetulnya banyak pelajaran yang bisa dipetik. Dan sekali lagi para ulama menyampaikan riwayat ini dalam tafsir surat Al-Buruj, terutama ayat yang ke-10, "Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik." Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang beriman laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab api yang menyala-nyala. Kita langsung baca min fawaidil kisah. Di antara faedah kisah tadi, yang pertama, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid. Seperti anak kecil tadi, dia dari lahir sudah dalam keadaan fitrah. Mau dirusak oleh tukang sihir, namun dia tetap kembali di atas fitrahnya. Bahkan dia berjuang mati-matian untuk mendakwahkan tauhid kepada rakyatnya. Kisah yang luar biasa. Yang kedua, la ba'sa bil kadzib lin najah min kaidil kafirin inda darurah. Tidak mengapa berdusta untuk menyelamatkan diri dari makar-makar orang-orang kafir ketika darurat. Seperti tadi, sang rahib mengajarkan, kalau engkau dimarahi, disiksa oleh tukang sihir, sampaikan, yang menjadikan aku terlambat datang kepadamu adalah keluargaku. Ini kalau darurat. Sebagaimana kaidah para ulama, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Darurat, bahaya yang istilahnya bisa membawa kematian, itu menghalalkan yang dilarang. Yang ketiga, alimal ghulam bi fitrati anal haqqa ma'ar rahib. Anak kecil tadi dengan fitrahnya dia tahu sebetulnya kebenaran itu ada pada sang ahli ibadah, ya. Walakin arada an yuqimal hujjah. Namun dia ketika melemparkan batu ke seekor ular yang besar itu tujuannya untuk membuktikan, lebih memantapkan dirinya bahwasanya kebenaran itu ada pada sang rahib. Yang keempat, ad-du'a ilallah an yudhirul haqqa. Senantiasa berdoa kepada Allah untuk menampakkan kebenaran. Ini sifat seorang muslim, muslimah yang sejati, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, imatatul adhari tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan.
termasuk bagian daripada al-iman. Sang anak kecil tadi menyingkirkan gangguan berupa seekor ular. Ya, sebagaimana kata Rasul, imatatul adza anit thariq, di antara cabang keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang keenam, al-mu'min as-sadiq huwa alladhi yansib fi'lal karama ila Allah wa laysa ila nafsihi. Orang mukmin yang sejati yang menisbatkan kemuliaan, kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim berkata, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan diriku. Kemudian yang ketujuh, al-i'tiraf bil fadl walau ila ghulamin saghir. Mengakui kebaikan, kehebatan orang lain meskipun dia masih kecil. Seperti sang rahib tadi mengakui kehebatan sang anak kecil. Bukan karena anak kecil kemudian selalu diremehkan, tidak. Kalau memang dia punya kelebihan harus diakui, jangan sombong. Kemudian yang kedelapan, kullu man amara bil ma'ruf wa nahyil munkar wa sada'a bil haqq la budda min an yubtala. Setiap orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada tauhid, melarang dari syirik, menyeru kepada sunnah, melarang dari kebid'ahan, menyeru kepada ketaatan, melarang dari kemaksiatan, dan dia tegar di atas kebenaran, dia senantiasa menyeru kepada kebenaran, pasti akan diuji. Seperti anak kecil tadi, an yubtala wa alaihi bis sabar, maka wajib untuk bersabar. Demikian pula yang konsisten istiqomah di atas tauhid dan sunnah, pasti cepat atau lambat, sedikit atau banyak ada ujian, caci makian, bulian, diboikot dan seterusnya. Ini suatu sunatullah. Bukan hanya pada umat ini, umat sebelumnya. Namun kewajiban kita bersabar. Bahkan seperti kata anak kecil tadi, ya umma isbiri fa innaki alal haqqi. Dan ini yang Allah firmankan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahyil munkar wasbir ala ma asabak. Wahai anak kecil, dirikanlah salat, laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Kemudian yang kesembilan, kullu man akhta fi ta'birihi la yutrak fi khata'ihi. Orang yang salah ngomong, terutama dalam masalah akidah, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dibiarkan, harus diluruskan. Apalagi di medsos, ada oknum-oknum misalnya dai menulis entah yang dari luar maupun yang dari dalam, nulis di medsos asal-asalan, ngawur, menyimpang dari akidah salah, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh dibiarkan, harus diluruskan. Ini sekali lagi kata beliau, sebagaimana kata anak kecil tadi, ketika dia mengatakan engkau yang menyembuhkan fulan dan fulan, dia mengatakan bukan aku yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Ini, dan sebagaimana kata Rasul, ketika ada seseorang yang mengatakan Masya Allah wasyita, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu, Rasul marah, Rasul benarkan bahwasanya hanya Allah yang berkehendak. Ataupun Masya Allah summa syi'ta. La siyama fi aqidah tauhid. Kata beliau, terutama dalam masalah akidah tauhid. Kalau sudah menyimpang ucapannya dari akidah yang sahihah, wajib untuk diluruskan. Tidak boleh dengan alasan ukhuwah Islamiyah biarkan saja dan seterusnya, tidak. Sekali lagi ini adalah ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, innalillahi rijalan aqwiya bi imanihim. Allah menciptakan orang-orang yang kokoh keimanan mereka, mahma udzibu la yarji'una an dinihim. Bahwasanya bagaimanapun ujian siksaan yang mereka alami, mereka tidak pernah kembali kepada kekafiran, kesyirikan. Sebagaimana kisah para sahabat Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir dan sebagainya, disiksa Bilal oleh orang musyrikin, namun tetap mereka di atas at-tauhid. Ini untuk lebih memantapkan kita dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Ujian yang kita terima sekarang ini masih belum seberapa dibandingkan umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya dicaci maki, mungkin diboikot di sana sini. Namun sekali lagi umat-umat terdahulu luar biasa, digergaji kepala mereka, namun mereka tetap istiqomah di atas
at-tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan untuk istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ribiyyuna katsirun. Berapa banyak dari para nabi yang berperang bersama mereka, dari para pengikut mereka, fama wahanu lima asabam fi sabilillah. Mereka tidak pernah lemah ketika mendapatkan ujian. Wa ma dha'ufu, mereka tidak loyo, tidak lesu. Wa mastakanu, mereka tidak menyerah, tetap istiqamah di atas tauhid, di atas akidah, di atas iman yang benar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ke-11, la budda li kalimatil haqqi an tantasir. Suatu saat kebenaran pasti akan menang. Ini yang harus kita apa? Yakini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti akan ditolong meskipun harus melewati berbagai macam ujian terlebih dahulu. Rasul di kota Makkah 13 tahun beliau dakwah tauhid. Beliau dan para sahabat mendapatkan ujian, caci makian, dilempar kotoran binatang, bahkan beliau mau dibunuh. Ya, namun beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Al-Madinah. Apa setelah itu? Fathu Mekah, kemenangan, penaklukan kota Mekah. Wal akibatu lil muttaqin. Kebenaran itu yang akan menang, cepat ataupun lambat. Kemudian yang ke-12, al-ghulam mu'min yudhahi binafsihi liyu'minan nas. Anak kecil itu rela mengorbankan dirinya demi manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah tauhid, dakwah al-iman butuh pengorbanan. Dan yang ke-13, yusabbitullahu al-mu'minin bil hujajil bayyinat. Orang-orang beriman Allah kokohkan dengan hujah-hujah al-ilmiyah, dengan keterangan-keterangan dan al-karamat. Ya, karamah itu ada, wajib kita imani, namun bagi yang bertauhid, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi anak kecil berkata, ya umma isbiri fa innaki alal haqqi. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Dan yang terakhir, masirul mu'minin ilal jannah ba'da mautihim. Orang beriman akan meraih surga Allah setelah kematian mereka. Wa masiruha ulil kufar al harqu fid dunya wa adzabu jahannam fil akhirah. Sedangkan orang kafir mereka mendapatkan siksa api di dunia dan juga azab di neraka jahanam. Naudzubillahi min dalik. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada edisi perdana kitab Min Bada'i Al-Qasasin Nabawi As-Sahih, kumpulan kisah menakjubkan dalam hadis As-Sahih. Wallahu ta'ala alam. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya, tidak. Ya, jangan disamakan dengan kisah di film-film. Harus ada apa? Terakhirnya. Jadi sampai di situ saja kisah tersebut, karena yang paling penting pelajaran yang bisa dipetik dari situ. Namun tadi intinya orang-orang kafir tempatnya neraka jahanam. Ya, sekali lagi ini mirip dengan kisah Fir'aun. Apa akhir kisah Fir'aun? Allah tenggelamkan, Allah binasakan. Pasti orang kafir pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi nggak mesti harus sesuai dengan apa namanya, ada the end-nya atau tamatnya itu ya. Samanya sampai di situ, karena yang paling penting pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Wallahu ta'ala. Dan kisah tadi, afwan, belum kita sampaikan, referensinya dalam Sahih Muslim. Nah, wallahu ta'ala. Ada yang lain?
Ya, kalau tidak ada, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.